Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Setio Sarizon, NIM 23086260, eh, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat permasalahan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai adalah salah satu faktor penentu dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi para siswa. Namun, masih banyak sekolah yang menghadapi berbagai kendala terkait hal ini, dan mari kita bahas bersama. Sarana dan prasarana di sekolah mencakup berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan teknologi. Namun, di banyak sekolah terdapat beberapa masalah terkait hal ini, seperti eh, keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah kekurangan ruang kelas untuk menampung jumlah siswa yang terus meningkat. Ini sering menyebabkan kelas itu menjadi sesak dan mengurangi kenyamanan belajar dari seorang siswa tersebut. Kemudian permasalahan kedua, kualitas sarana yang buruk. Beberapa fasilitas yang ada sudah usang atau rusak, seperti meja dan kursi yang tidak layak, alat olahraga yang rusak, atau bahkan buku-buku yang sudah usang dan tidak relevan lagi untuk dipergunakan lagi. Kemudian yang ketiga, kurangnya aksesibilitas. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas yang mendukung siswa berkebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Masalah-masalah tersebut tentu saja berpengaruh pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi permasalahan tadi, tentu saja untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana ini, kita perlu melakukan solusi yang tepat. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan menurut pandangan saya. Yang pertama itu, kita harus melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sangat penting. Misalnya, melalui pengajuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas tambahan atau pembelian peralatan baru yang mendukung kegiatan belajar. Kemudian yang kedua itu, kita harus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur. Salah satu langkah yang bisa dilakukan itu dengan melakukan renovasi dan perbaikan fasilitas yang ada. Misalnya, memperbaiki ruang kelas yang rusak, mengganti meja dan kursi yang sudah tidak layak, atau memperbaharui fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran. Kemudian, kita harus melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin. Program pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah perlu kita lakukan secara rutin. Bisa meliputi pengecekan dan perbaikan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan kita selama belajar atau siswa itu belajar, serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanan ruang kelas. Kemudian, melakukan penyediaan akses yang setara untuk semua siswa. Kita
penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, itu harus memiliki akses yang setara terhadap fasilitas sekolah. Misalnya, ketika kita menyediakan aksesibilitas yang ramah disabilitas dan ruang-ruang yang mendukung pembelajaran yang inklusif. Kemudian itu kita melakukan pemanfaatan terhadap teknologi. Dengan berkembangnya teknologi pada era saat ini, kita bisa memanfaatkan platform digital untuk mendukung pembelajaran, terutama jika fasilitas fisik itu terbatas. Penggunaan e-learning atau pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk menambah variasi metode pengajaran. Kemudian terdapat dampak positif dari solusi tersebut. Jika solusi-solusi yang saya berikan tadi dapat diterapkan dengan baik, tentu saja akan ada dampak positif yang sangat besar. Fasilitas yang memadai akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siswa itu dalam belajar. Ruang kelas yang cukup dan peralatan yang memadai, siswa dapat lebih fokus dan efektif dalam menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Selain itu, akses yang lebih baik bagi semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan lebih adil. Demikianlah pembahasan singkat mengenai permasalahan sarana dan prasarana di sekolah serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Penting bagi kita semua, baik pihak sekolah, pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang ada dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.